Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Halginan, nomor presensi 5. Dimana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah keterampilan minimal yang diampu oleh Ibu Kristanti Ayuanita. Tugas di sini yaitu tugas akhir atau UAS keterampilan menyimak. Yang di sini saya memilih topik atau materi tentang teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai alasan-alasan logis. Jadi definisi dari teks eksposisi di sini yaitu teks atau bacaan yang menyajikan tentang tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai alasan-alasan yang logis atau alasan-alasan yang masuk akal. Nah, setelah tadi membahas tentang definisi, selanjutnya yaitu struktur teks dari teks eksposisi, di mana terdapat 3 bagian, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang atau bisa disebut juga reorientasi. Struktur yang pertama yaitu tesis. Apa sih itu tesis? Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung argumen. Jadi definisi dari tesis yaitu pernyataan atau teori yang didukung argumen. Kemudian struktur yang kedua yaitu argumen. Argumen di sini memiliki definisi atau yaitu alasan yang meyakinkan pembaca. Argumen di sini memiliki definisi yaitu alasan yang meyakinkan pembaca. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang itu? Yaitu definisi dari penegasan ulang yaitu menegaskan kembali akan alasan atau pendapat. Itu penegasan ulang di sini atau reorientasi di sini memiliki definisi menegaskan kembali alasan atau pendapat yang disampaikan sebelumnya. Kemudian ciri-ciri dari teks eksposisi. Mana ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu menggunakan kalimat fakta sebagai penjelas. Jadi ciri-ciri dari teks eksposisi itu menggunakan kalimat fakta. Berarti jika diksinya menggunakan kalimat fakta, kalimat-kalimat hoax atau berita hoax itu tidak termasuk ke teks eksposisi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu penyampaiannya secara lugas, tidak bertele-tele. Jika penyampaiannya itu bertele-tele itu tidak termasuk dari ciri-ciri teks eksposisi. Karena ciri-ciri teks eksposisi itu penyampaiannya itu secara lugas. Ciri-ciri selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku atau yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana KBBI di sini sudah ada yang terbaru yaitu KBBI 5. Bisa diunduh ataupun bisa diakses melalui website KBBI atau kemendikbud.org kalau nggak salah. Selanjutnya yaitu langkah atau cara membuat teks eksposisi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah atau cara membuat teks eksposisi? Di mana langkah yang pertama yaitu harus menentukan topik. Nah, topik di sini berarti tema. Langkah yang pertama itu harus menentukan topik atau tema. Selanjutnya menentukan tujuan. Selanjutnya mengumpulkan data sesuai dengan topik. Nah, jika sudah menentukan tujuan, maka langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, datanya itu harus dikumpulkan sesuai dengan topik. Jika topiknya itu tentang teks eksplanasi, maka data-data yang sesuai tentang eksplanasi itu yang dicari, seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah yang atau cara yang keempat yaitu membuat kerangka atau membuat rancangan. Setelah mengumpulkan data itu harus membuat kerangka atau rancangan. Langkah yang selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Nah, setelah membuat kerangka atau rancangan dari teks eksposisi dari topik tersebut, nah langkah selanjutnya itu mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksposisi. Jika tadi sudah
dibahas tentang pengertian, struktur, ciri-ciri, dan langkah. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh dari teks eksposisi. Contoh dari teks eksposisi itu apa sih? Banyak sekali contoh dari teks eksposisi di sini, yaitu yang pertama iklan, poster, slogan, pengumuman, dan esai. Nah, iklan-iklan yang berada di TV ataupun di iklan seperti pamflet di jalan-jalan itu kan di banner, itu merupakan contoh dari teks eksposisi. Kemudian poster, pamflet, nah poster-poster atau pamflet tentang yang sudah beredar itu termasuk teks eksposisi. Slogan juga, pengumuman, dan esai. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang apa sih teks eksposisi. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.